Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menantang para malaikat untuk menunjukkan keunggulan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi nama-nama para makhluk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan Surat Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, "Tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Di sini Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikat untuk coba menyebutkan nama-nama para makhluk-makhluknya. Dan para malaikat dengan kerendahan hati mereka menyampaikan kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Adam alaihissalam untuk menjelaskan kepada malaikat tentang nama-nama para makhluknya. Allah berfirman, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, coba ceritakan kepada mereka tentang nama makhluk-makhluk. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dan ketika Nabi Adam menyampaikan kepada para malaikat tentang nama-nama para makhluk, Allah berfirman, bukankah aku telah berkata kepada kalian, wahai para malaikat, sesungguhnya aku Allah maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu tentang apa yang kalian terangkan ataupun yang tersembunyi di dalam hati kalian. Di sini para ulama ahli tafsir mengatakan yang diterangkan oleh para malaikat ketika mendengarkan pengumuman dari Allah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan secara terang-terangan bahwa ya Allah, Nabi Adam atau umat manusia ini akan melakukan kerusakan, akan saling bunuh satu sama lain. Ini yang mereka terangkan kepada Allah. Tapi yang ada di dalam hati mereka, mereka mengatakan bahwa kami adalah makhluk yang paling unggul di sisi Allah dan yang paling diberikan banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ingin dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata, di sini Allah memberikan perintah kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Dan perlu digarisbawahi bahwa sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Maka para malaikat secara serentak fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Di sini iblis alaihi laknatullah, dia merasa lebih dari Nabi Adam alaihissalam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita perlu membahas entitas iblis ini karena ulama memberikan banyak penjelasan tentang iblis. Ada yang mengatakan iblis itu golongan dari malaikat yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas namanya Azazil, dan ini cukup ramai dibicarakan. Akan tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa iblis ini adalah golongan jin, yang mana ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, iblis ini dari golongan jin. Dan ini sangat lugas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di sini kita mengambil pelajaran bahwa yang membuat iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal itu jelas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu karena iblis merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam. Diriwayatkan iblis ini dari golongan jin, akan tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membersamai para malaikat di surga karena kualitas ibadahnya, karena ilmunya, karena semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disejajarkan dengan para malaikat. Akan tetapi kelebihannya ini membuatnya sombong. Dan ini seringkali disampaikan oleh para ulama kita, bahwa keunggulan dan kelebihan seringkali membuat manusia itu menjadi sombong. Ada orang alim, ada orang berilmu, ada orang kaya, ada orang ahli ibadah, tapi mereka sombong, tetap mereka hina, sebagaimana iblis alaihi laknatullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada iblis yang awal mulanya tinggal di surga, diusir oleh Allah. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknatnya sampai hari kiamat. Di sini iblis dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis itu bukan hanya dia minta maaf dan minta ampun kepada Allah, tapi dia malahan masih menyimpan dendam begitu membara kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, sehingga dia berjanji kepada Allah bahwa aku akan selalu menggoda anak keturunan Adam alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 18. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluarlah kamu, kata Allah, dari surga dalam keadaan hina, dalam keadaan terhempas, dan siapapun yang mengikutimu wahai iblis dari golongan umat manusia, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis alaihi laknatullah dari surga, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Adam alaihissalam untuk masuk ke dalam surga. Dan dalam kesendiriannya, Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup, yaitu Siti Hawa, yang akhirnya menjadi istri beliau yang akan menurunkan anak keturunannya setelahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan istrimu dan makanlah apapun yang kalian inginkan dari kenikmatan surga, dan jangan sekali-kali kalian dekati pohon ini karena kalian akan menjadi orang-orang zalim. Sedikit kita bicara tentang Siti Hawa. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa watak Siti Hawa begitu juga dengan watak perempuan pada umumnya itu membawa watak dari atau membawa sifat dari tulang rusuk itu tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, teruslah kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok. Kalau kalian paksa luruskan, maka dia akan patah. Kalau kalian biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka teruslah berbuat baik kepada mereka dan luruskan mereka dengan pelan-pelan. Ini pesan Nabi Muhammad SAW, dan juga menjadi nasihat untuk kita semuanya agar kita menjadi suami-suami yang baik untuk istri-istri kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk kelanjutannya insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.